Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya adalah orang yang utang kalau sudah punya segera, jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang punya utang sudah punya duit malah tidak digunakan nyaur. Kadang-kadang malah misalnya nih di kampung-kampung ya, ibu-ibu utang pada si A, utang belonjo. Ketika sudah punya duit tidak nyaur itu. Ketika diingatkan malah marah, belonjonya pindah, orang nyaur malah pindah. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah punya duit nyaur. Karena apa? Matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda. Sudah punya duit tidak mau nyaur itu dolim ya. Dolim, hati-hati. Yang fatal kan di kampung-kampung ya. Utangnya sudah 2 tahun yang lalu nyaurnya masih sama. Harganya gula pasir, harga beras sudah berubah ya. Nyaurnya masih sama. Kasihan. Maka orang-orang yang jual belanjaan di kampung itu kasihan. Dia modalnya banyak, sering gulung tikar ya. Kemudian ini ya. Jadi kalau sudah janjian mau melunasi sebulan ya sebulan. Jangan ditunda lagi. Lalu termasuk ini etika lagi, ini jangan sampai kita utang belum nyaur meninggal. Sesuai judul saya tadi itu, jangan biarkan utang ya surga terhalang. Karena Rasulullah dawuh bahwa man faraqa ruh al jasad wa min salatin dawal jannah min kibri wal ghul wad daini. Jadi ketika orang itu berpisah ruh dengan jasad yang meninggal dunia, maka dia selesai dan dia bisa masuk surga kecuali ada 3 hal yang menghambat masuk surga. 1, minal kibri sombong, adigang, adigung, adiguno, pembeliti ya. Wal ghulul khianat, sidra. Yang ketiga adain, utang. Utang itu jadi penghalang masuk surga. Sehingga benar Rasulullah tidak mau nyolati jenazah yang punya utang. Nah di kampung-kampung biasanya kan diumumkan oleh ustadznya atau kiainya, bapak-bapak, kalau jenazah ini punya utang ya, mulai sekarang utangnya akan dioper alih oleh keluarganya. Jadi nanti nagih keluarganya kan gitu. Karena apa? Kalau dia belum begitu berarti mayat ini punya utang. Nah, tetapi kalau sudah ada yang nanggung, kemudian mayat ini bersih menghadap Allah. Nah ini di masalah. Harusnya utangnya tetap dilunasi oleh ahli warisnya, tapi kadang tidak. Sudah diumumkan di masjid, di musala, nanti yang punya sangkut paut utang piutang bisa nagih sama istrinya atau sama suaminya. Ketika ditagih malah, yang utang kan bukan saya. Ini enggak kasihan sama itu. Kadang-kadang malah juga orang punya utang, yang utangnya mati, malah senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang orang yang utang, saya utangin yang mati. Udah begitu ya, kita tak boleh yang utang kalau sudah meninggal dunia. Karena Allah tidak akan dibohongi, tidak bisa begitu. Nah, jangan sampai kita meninggal dunia masih punya utang. Sehingga kalau kita utang jangan berpikir pribadi, mikir anaknya, jangan sampai mewarisi utang pada anaknya, kasihan. Ya kalau tanya cuma 100, 200, kalau jutaan, kalau miliaran kan kasihan. Ya, demikian pula istrinya sama, makanya di dalam etika utang kalau utang kan biasanya memanggil istrinya tanda tangannya. Tidak hanya tanda tangan. Itu artinya kalau ini meninggal dunia kamu yang nyauri. Karena hutang tidak bisa lepas. Orang mati syahid surga kecuali utangnya. Nah, kemudian ini kita juga harus terus berdoa. Nek bisa aja utang. Hidup itu jangan utang. Supaya kita bersih mendapat Allah tanpa utang. Kita bisa berdoa minta pada Allah supaya dijauhkan dari utang. Ini banyak di kitab-kitab kecil ya, seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzu min ghalabid daini wa qarijal. Ya Allah, jauhkan aku berlindung padamu ya Allah dari kesusahan,
dari kesedihan, dari kemalasan, ya. Kemudian juga dari terlilitnya hutang. Minta pada Allah. Kemudian termasuk etika berutang adalah yaitu kita segera untuk bayar utang ketika kita sudah bisa melunasi. Sebab kalau sampai belum nyaur kita mati, nanti pahala kita ya, ibadah kita selama ini hilang untuk nyaur utang itu. Nyaur utang. Man mata wali dinar au dirham kudiya min khasati laisa sama dinar wa dirham. Karena tidak bisa nyaur ya tadi itu pahala kita entek untuk nyauri utang kita ketika di dunia, ya. Kemudian kalau saya tadi katakan kalau sudah punya cepatlah utuhu fa inna min khairin nas ahsanum khodoan. Segera bayar utangnya karena orang yang paling baik itu orang yang cepat membayar sesuai dengan janji kita. Demikian pula kita kalau utang, kalau nagih yang baik, ya itu. Dan yang luar biasa ini, orang yang utang itu harusnya mendoakan orang yang utangi, ya didoakan. Jangan hanya dia mendapat uang sudah, tapi doakan. Jadi kita harus mendoakan orang yang mau ngutangi kita. Kita doakan supaya sehat, supaya baik, ya. Kata Nabi, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafiuna fa ilam tajidu fatulahu hatta ta'lamu an qad kafatumuhu. Kita utang itu ya kalau bisa memberikan kebaikan, nyaur sambil membawa ya sebagai hadiah lah. Kalau mau bukan bunga ya, tapi ini untuk sebagai berbunga. Kecuali kalau di dalam koperasi syariah itu kan sudah ada akad, lain lagi nanti ya pembahasannya itu, ya. Nah, kita doakan orang yang memberi utang itu. Nah, ini antiknya begini, dalam Islam itu kalau sampai tidak bisa nyaur gimana? Kalau ditagih tidak bisa nyaur, ya bebas ke, ya bebaskan. Udahlah, kamu tidak bisa nyaur, saya bebaskan. Itu luar biasa di relasi di dalam keislaman ini. Tapi ini kalau mungkin hutangnya pribadi mungkin ya bisa begitu. Tapi kalau hutangnya bentuk dari koperasi syariah, bangsa, tidak bisa mungkin ya. Karena dananya bukan milik pribadi, milik dari anggota atau nasabah. Tapi kalau pribadi misalnya kita mengutangi orang lain, kita tagih, tidak bisa, apalagi mau nyaur untuk makan tidak ada. Sebaiknya kita lunaskan. Itu dawuh Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fa nadratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau yang utang itu tidak bisa nyaur, beri tenggang waktu supaya berusaha bisa nyaur. Diberi waktu tidak bisa nyaur juga, ya kita lunaskan. Wa anta saddaqu, kalau kamu sedekahkan khairul lakum, itu lebih baik. Tapi ini mungkin terjadi kalau utangnya pribadi, bukan dana koperasi, bukan dana bank yang itu milik anggota kan. Nah, ini dilunaskan. Tapi biasanya yang ada kebijakan, sudahlah utangnya saya potong. Ini karena apa? Kita kembali pada tadi itu konsep ta'awun dari Islam. Nah, mudah-mudahan kita selalu berdoa, ya. Berdoa jangan punya utang, atau punya utang ya bisa melunasi, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala dzal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim asli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahar baton. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqomah was sa'adah
wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.